Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Martina Rahayu akan memaparkan tentang pengertian inovasi dan tujuan melakukan inovasi produksi. Yang pertama adalah pengertian inovasi. Inovasi berasal dari kata to innovate yang memiliki makna membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Nah, inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Peter Drucker mengatakan inovasi memiliki fungsi yang khas bagi wirausahawan. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber produksi yang baru maupun pengolahan sumber daya yang ada dengan meningkatkan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara sebuah ide yang timbul semata dari spekulasi dan ide yang merupakan hasil pemikiran riset, pengalaman, dan kerja yang sempurna. Hal yang lebih penting, wirausahawan yang prospektif harus mempunyai keberanian untuk memberikan sebuah ide melalui tahapan pengembangan. Dengan demikian, inovasi adalah suatu kombinasi visi untuk menciptakan sesuatu gagasan yang lebih baik dengan keteguhan serta dedikasi untuk mempertahankan konsep melalui implementasi. Yang selanjutnya ada tujuan melakukan inovasi produk. Nah, di dalam tujuan melakukan inovasi produk ini ada beberapa poin, diantaranya meningkatkan kualitas ini seiring dengan perkembangannya waktu, barang yang diciptakan akan semakin usang karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pada masa sekarang, sehingga barang tersebut diberikan sebuah inovasi agar memiliki kebutuhan pada masa kini, seperti halnya memberikan sebuah fitur-fitur baru ataupun
melakukan eksplorasi terhadap tren-tren baru dan atau tren-tren masa kini. Selanjutnya yang kedua adanya memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, para pelanggan akan terus menuntut pemilik usaha untuk memperbaiki agar semua kebutuhannya terpenuhi. Tuntutan pelanggan ini akan memaksa pemilik usaha untuk melakukan inovasi pada produknya. Nah, yang ketiga, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Produksi yang diberikan inovasi memberikan fitur yang berkembang, terbaru, dan yang akan menarik minat masyarakat, sehingga masyarakat akan membeli produk terbaru tersebut. Nah, yang keempat, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Inovasi pada sebuah produk juga bertujuan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik usaha. Dalam menciptakan inovasi pada sebuah produk, dibutuhkan wawasan yang luas dan terkini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kelima ada pengganti produk atau layanan. Nah, usaha menghentikan produk untuk menarik barang yang sudah ada di pasaran bertujuan untuk memberikan inovasi dengan cara mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir adanya meningkatkan efisiensi produk. Nah, barang yang mengalami inovasi akan dapat melakukan tugasnya dengan tepat sasaran tanpa perlu membuang waktu yang lebih banyak. Nah, untuk materi yang saya paparkan cukup di sini. Saya persilahkan untuk Saudari Terin untuk memaparkan materi yang selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri Adel sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, saya Terin akan menjelaskan tentang ciri-ciri inovasi. Yang pertama, memiliki ciri khas. Dengan kata lain, suatu ide dapat dikategorikan dalam inovasi bila memiliki ciri khas yang spesifik. Yang kedua, merupakan ide baru, yaitu suatu ide yang belum pernah dipublikasikan atau diungkapkan oleh orang lain sebelumnya. Yang ketiga, dilakukan secara terencana. Suatu ide dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi bila dilakukan dengan sengaja dan terencana dalam pengembangannya. Yang keempat, memiliki tujuan. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, inovasi merupakan ide yang dieksekusi secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi. Yang pertama, instrumental innovation adalah bentuk inovasi yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan meningkatkan nilai produk seperti fitur dan desain. Perubahan kecil pada sebuah produk dapat meningkatkan fungsi, mengurangi biaya, serta meningkatkan pelanggan baru. Yang ketiga ada disruptive innovation. Jenis inovasi ini biasanya akan mencoba untuk memahami dan mengantisipasi perubahan siklus pasar dan memvariasikan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Contohnya seperti pada saat ini banyak koran atau majalah fisik yang mulai beralih ke dunia digital karena media fisik mulai ditinggalkan oleh pembacanya. Jadi, pemilik media tersebut melakukan inovasi untuk membawa majalah mereka ke dalam dunia digital. Yang ketiga, ada architectural innovation. Dengan architectural innovation hanya mengambil pelajaran, teknologi, keterampilan secara keseluruhan, kemudian menerapkannya di pasar yang berbeda. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru di dalam pasar. Yang terakhir ada radical innovation. Adalah jenis inovasi yang bertujuan untuk menciptakan produk baru dan tidak berkaitan dengan produk lama. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ramdhani.
Sebelumnya di sini saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kedua yaitu Saudari Terin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materinya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi inovasi produk. Fungsi inovasi produk di sini pemilik usaha dituntut untuk selalu melakukan inovasi pada produk-produknya. Hal ini karena inovasi pada barang dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik semakin banyak pelanggannya. Inovasi yang diterapkan pada sebuah produk dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba menggunakan barang tersebut. Inovasi juga berfungsi agar pemilik usaha tidak tergulung oleh arus perkembangan yang ada pada saat ini. Contohnya seperti telepon rumah yang tergeser oleh telepon seluler atau bisa disebut juga dengan handphone. Selanjutnya di sini ada manfaat melakukan inovasi produk. Yang pertama itu ada memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Maka Anda membutuhkan inovasi dan kreativitas untuk mencari solusi. Yang poin kedua itu meningkatkan produktivitas perusahaan. Maka Anda membutuhkan sesuatu yang berbeda atau inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda itu membutuhkan kreativitas dan semangat yang tinggi. Yang ketiga itu membutuhkan bisnis Anda menjadi unik, yaitu seperti Anda membutuhkan ide yang inovatif sehingga orang akan mengingatnya bisnis kita karena produk kita berbeda dari yang lain. Nah, yang poin terakhir itu mengalahkan kompetitor yang kuat. Maka Anda harus memiliki kesempatan untuk mengalahkan kompetitor yang kuat dari bisnis kita. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Eni Pratama yang akan menerangkan pentingnya strategi inovasi untuk bisnis dan jasa. Pertama-tama kita harus ketahui dulu tentang pentingnya bisnis dan jasa untuk keberlangsungan suatu produksi atau barang yang akan kita buat atau perusahaan buat. Nah, maka dari itu sebaiknya strategi pemasaran atau inovasi yang harus dibuat itu bisa mencakup dari barang, jasa, ataupun apa yang kita hasilkan. Melonjakkan jumlah pelaku usaha belakangan ini tentunya mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat. Bahkan sekarang ini persaingan antara pengusaha yang satu dengan pelaku usaha yang lainnya sudah dalam kondisi yang semakin kompleks atau rumit. Sehingga masing-masing perusahaan kini berlomba untuk menciptakan inovasi-inovasi serta terobosan baru untuk bisa bersaing di kancah perindustrian apapun, baik itu pun jasa ataupun barang. Menemukan inovasi baru untuk menghadapi persaingan besar ternyata cukup efektif untuk menangkan pasar yang ada tanpa adanya inovasi dari para usaha. Baik dipastikan konsumen akan cepat bosan dari bisnisnya pun akan tenggelam di tengah ramainya persaingan. Karena itulah para pelaku usaha kecil maupun besar dituntut untuk selalu berinovasi baik dalam usaha internal maupun eksternal. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Saya persilakan untuk materi berikutnya untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pemateri Rizky yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Baik, saya Widya Indriani akan menjelaskan tentang cara mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang pertama, mengenali hubungan banyak, penemuan, dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hal atau hubungan yang baru dan berbeda antar objek, proses, bahan, dan teknologi. Untuk membantu kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang terhadap hubungan kita dan lingkungan alam sekitar. Yang kedua, mengembangkan perspektif fungsional. Jadi, seseorang yang kreatif akan dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, gunakan akal. Jadi untuk dapat melakukan kreativitas agar dapat berimajinasi, maka gunakan otak bagian kanan, sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk bekerja. Jadi kalau kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita. Yang keempat, hapus perasaan ragu-ragu. Untuk menjadi seorang yang kreatif dalam berwirausaha, maka kita harus selalu berpikir positif agar dapat menjadi orang yang sukses.
Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Diania Eka Sapitri. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya ini ada proses pengembangan produk. Proses pengembangan produk ini merupakan langkah awal dari output menjadi input. Proses pengembangan produk ini mempunyai penciptaan ide. Nah, seluruh proses pengembangan produk mempunyai tahapan penemuan ide. Ide ini didapat dari berbagai sumber, seperti pemasaran dan penjualan. Yang kedua ada penyaringan gagasan. Dengan ide-ide yang telah didapat ini akan disaring lagi dan diambil paling realistisnya atau paling nyata. Dalam penyaringan gagasan ini, terdapat 5 tahap. Yang pertama ada identifikasi peluang. Nah, identifikasi peluang ini cari peluang terbentuknya ide dapat. Dalam penyaringan gagasan ini terdapat 5 tahap, yaitu identifikasi peluang. Cari peluang terbentuknya ide baru tersebut di berbagai situasi. Yang kedua ada evaluasi dan prioritas proyek. Dalam evaluasi dan prioritas proyek ini terdapat strategi persaingan. Yang pertama ada teknologi leadership, yang mengharuskan pendekatan dan mengembangkan teknologi ini dilakukan melalui pengembangan produk. Yang kedua ada cost leadership, atau perusahaan bersaing, perusahaan A dan B yang bersaing. Yang ketiga ada customer focus, yaitu perusahaan harus lebih dekat dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada imitatif. Imitatif itu harus mengikuti tren dari zaman ke zaman. Dari 5 tahap tersebut, yang ketiga ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini merupakan proses pengelompokan pelanggan dari faktor geografis, demonstrasi, psikografis, dan perilaku. Yang keempat ada alokasi sumber daya dan waktu perencanaan. Alokasi sumber daya ini dengan adanya sumber daya maka akan membantu menggunakannya dengan efisien. Dan waktu perencanaan dimulai dari pengenalan produk, kesiapan teknologi, dan pemasaran. Yang kelima ada membuat perencanaan sebelum proyek. Yang pertama ada menggambarkan produk ke depannya. Yang kedua sasaran kunci bisnis yang sukses. Yang ketiga ada target pasar. Yang keempat asumsi dan hambatan. Yang kelima ada stakeholder atau kelompok yang akan berpengaruh pada berpenghasilan atau kegagalan dalam produk. Dan yang terakhir dalam proses pengembangan produk ini ada merefleksikan hasil dan proses. Nah, hal ini dilakukan dengan memperhatikan apakah rencana produk mendukung strategi persaingan perusahaan, apakah produk berpengaruh pada peluang perusahaan, dan masih banyak pertanyaan bagaimana produk ini berhasil dan sukses atau tidaknya di dalam ke masa depan.